Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra, dari kelas A1 Manajemen dengan NIM 2010417125. Mata kuliah Manajemen Operasi, hari tanggal Kamis 20 Januari 2022 dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SIMM. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Manajemen Operasi 1. Soal yang pertama. 1. Dalam strategi operasional ada 10 keputusan yang mendukung strategi operasi perusahaan. Jelaskan minimal 3 strategi operasional dan contoh aplikasinya dalam bisnis. Jawaban 1. Perencanaan produk dan jasa. Perencanaan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas dari sumber daya manusia bergantung pada keputusan perencanaan. Contohnya, munculnya persepsi bahwa ada peluang di pasar, lalu menimbulkan konsepsi dan berakhir dengan produksi, penjualan, dan pengiriman produk dan jasa. 2. Pengelolaan kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan peraturan dan prosedur dibakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. Contohnya, dengan kualitas produk yang tinggi maka akan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada penjualan produk. 3. Perencanaan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. Soal nomor 2, Samsung dikenal sebagai salah satu produsen smartphone berkelas tinggi di dunia. Menurut Anda terkait posisi strategis produknya, tindakan-tindakan operasional apakah yang akan dilakukan Samsung secara global pada aspek A. Produk, B. Kualitas, C. Proses, D. Lokasi, dan E. Tata letak. Jawaban A. Produk. Dalam produknya, perusahaan Samsung pasti akan menciptakan berbagai produk baru yang lebih modern dan lebih canggih. B. Kualitas. Dalam segi kualitas, perusahaan Samsung pasti akan meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam berbagai produk yang diciptakan agar lebih terjamin serta ketika digunakan konsumennya. C. Proses. Dalam pemrosesan, perusahaan Samsung menggunakan alat-alat yang canggih, cepat, dan efisien supaya dapat memenuhi permintaan konsumennya. D. Lokasi. Dalam melakukan penjualan, perusahaan Samsung pasti akan mengarah pada pusat-pusat kota atau pusat keramaian karena lebih strategis dan dapat dipastikan lebih mudah dalam mendapatkan pelanggan. E. Tata letak. Dalam hal ini, perusahaan Samsung pasti akan menempatkan tata letak di pusat keramaian karena lebih strategis dan lebih bisa efisien dalam penjualan jangka panjang. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan value engineering atau perekayasaan nilai. Jawaban dalam proses desain barang dan jasa. Jawaban, rekayasa nilai atau value engineering adalah upaya rekayasa untuk menganalisis fungsi dari barang dan jasa dengan tujuan mencapai fungsi barang atau jasa melalui biaya total paling rendah dan konsisten dengan pencapaian karakteristik yang esensial, yaitu kinerja, keandalan, kualitas, dan keamanan yang disyaratkan. Soal nomor 4, dalam strategi pengembangan produk, selain alasan optimalisasi sumber daya internal, alasan lain yang adalah eksternal, produk development strategis. Sebut dan jelaskan minimal 2 strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan dalam pengembangan produk tersebut. Jawaban 1. Strategi ekonomi, yaitu usaha memperhatikan kondisi dan keadaan ekonomi di sekitar perusahaan. Pertimbangan utama meliputi tersedianya kredit dan jumlah pendapatan disposable di pasar tertentu yang dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan. 2. Strategi teknologi, di mana perusahaan berusaha berada di
atas perubahan teknologi dan menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak penjualan produk dalam periode waktu yang lebih singkat. Soal nomor 5, sebuah perusahaan produsen minuman tradisional di Surabaya sedang menganalisis berbagai biaya dalam berbagai kegiatan operasional mereka terkait kualitas produk. Dari hasil analisis, mereka menemukan sejumlah fakta. Seiring terjadi barang retur dikembalikan dari distributor karena kardus rusak dan kemasan minuman pecah. Perusahaan belum menerapkan diagram kendali pada salah satu mesin pengisian minuman. Karyawan sering menumpuk kardus terlalu tinggi atau banyak melebihi jumlah yang diizinkan, sehingga beberapa kali terjadi penumpukan roboh dan merusak produk. 3. Karyawan baru sering melakukan kesalahan pengoperasian mesin pengisian minuman. Berdasarkan informasi di atas, A. Klasifikasikan jenis-jenis biaya kualitas pada fakta-fakta di atas. B. Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta-fakta tersebut? Jawaban A. Preparation cost atau biaya pencegahan. Operational cost atau biaya penilaian. International value cost, biaya kegagalan internal. External value cost atau biaya eksternal. B. Mengganti alat operasional dan mengevaluasi sumber daya manusia. 6. Soal nomor 6, Starbucks merupakan salah satu brand kopi terkenal di dunia dan sudah merajai pasar global. Namun ternyata Starbucks harus menutup banyak outletnya di Australia karena kurang diminati oleh masyarakat Australia. Alasan utama adalah Starbucks banyak menjajakan minuman dengan rasa manis seperti latte, coklat, maupun cappuccino. Sedangkan masyarakat Australia tidak menyukainya. Menurut Anda, mengapa strategi lokasi menjadi sangat penting bagi pemasaran? Dan berdasarkan kasus Starbucks, faktor apakah yang menjadi penentu lokasi perusahaan? Jelaskan pendapat Anda. Jawaban: menurut saya, strategi lokasi sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya lokasi bisnis yang strategis, maka suatu perusahaan akan mudah mendapatkan peluang untuk memperbesar usahanya dan mendapatkan banyak konsumen, sehingga perusahaan tersebut mudah berkembang dan cepat terkenal. Berdasarkan kasus Starbucks di atas, faktor yang menjadi penentu lokasi sebuah perusahaan ialah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri yaitu faktor yang erat pada kedekatan terhadap target pasar, iklim, dan sikap masyarakat terhadap bisnis. Di mana dalam kasus Starbucks di atas itu sendiri ialah sebuah perusahaan yang menghasilkan atau menyediakan produk yang berciri khas manis, di mana masyarakat Australia ataupun selaku konsumen dari perusahaan Starbucks itu sendiri tidak menyukai, yang mengakibatkan perusahaan Starbucks sulit mendapatkan konsumen dan sekaligus laba atau keuntungan. Soal nomor 7, silahkan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara di dalam video ini? Apa judul video yang Anda tonton tersebut? Jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Uraikan jawaban Anda dengan baik. Jawaban: pembicara di dalam video tersebut adalah Dr. Insinyur Adi Djoko Gurinto, MSI, IE. Judul video tersebut adalah Manajemen Operasi dan Manajemen Rantai Pasok. Isi dari video tersebut adalah pembahasan mengenai proses bisnis yang ada di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia lainnya. Sekian jawaban UAS dari Manajemen Operasi 1 saya ucapkan terima kasih.